Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mereview jurnal untuk ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Untuk mata kuliah Etika Bisnis kelas J701 Prodi Manajemen dengan saya sendiri Supawijaya, NIM saya 2020 1004. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Abstrak ya. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di pengadilan perselisihan hubungan industrial atau pengadilan PHI. Sebelum mencapai tahap atau tingkat pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatif yang terdiri satu, lembaga bipartit, 2, mediasi, 3, konsilasi, dan 4, arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha atau tergugat untuk membayar uang pesangon, uang THR, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang masalah. Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan pengertian arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyesuaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Penyelesaian berdasarkan kedua undang-undang tersebut ternyata dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat karena tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan yang terjadi, terutama mengenai hak-hak para pekerja atau buruh. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan hukum yang digunakan dalam menganalisis isu penelitian adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang diperoleh akan menghasilkan data yang preskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan solusi hukum atas permasalahan tersebut. Hasil, arbitrase adalah penyelesaian perselisihan oleh seorang atau 3 orang arbiter yang atas kesepakatan para pihak yang berselisih
diminta menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja. Dalam hal pihak yang berselisih memilih 3 orang arbiter dan paling lambat 7 hari sesudah itu. Kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbiter dalam paling lama 30 hari sejak keputusan arbiter. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya apabila satu, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui atau terbukti palsu. Dua, pihak lawan terbukti secara sengaja menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dalam pengambilan keputusan. Tiga, keputusan arbitrase didasarkan pada tipu muslihat pihak lawan. Empat, putusan melampaui kewenangan arbiter. Lima, putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan yaitu yang ditemukan dalam jurnal tersebut, satu, proses yang lambat. Sistem peradilan seringkali memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini dapat merugikan baik pekerja maupun pengusaha karena mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Yang kedua, biayanya tinggi. Nah, proses hukum di PHI dapat sangat mahal, termasuk biaya pengacara dan biaya administratif. Ini dapat menjadi hambatan bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan, terutama bagi pekerja dengan sumber daya yang terbatas. Tiga, ketidakpastian hasil. Tidak ada jaminan bahwa hasil dari proses perselisihan hubungan kerja di PHI akan selalu memuaskan semua pihak. Keputusan hakim bisa jadi tidak sesuai dengan harapan salah satu atau kedua belah pihak. Keempat, keterbatasan ruang lingkup. Beberapa masalah mungkin tidak dapat diselesaikan sepenuhnya melalui proses hukum di PHI. Misalnya isu-isu yang lebih bersifat administratif atau terkait dengan kebijakan internal perusahaan. Mungkin lebih cocok untuk diselesaikan melalui proses mediasi atau arbitrase. Nah, kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori. Ya, jadi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI sebelum mencapai tahap atau tingkatan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Dapat ditempuh tahap-tahap awal atau alternatif yang terdiri dari lembaga, bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, lembaga bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Baik, terima kasih untuk presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.